siang Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Sudah makan siang semuanya? Waduh, belum Pastor, gimana ini? Soalnya kalau oke. Soalnya realitanya itu kalau logistik belum terpenuhi, logika agak sulit untuk bisa diajak berpikir ya. Tapi saudara semua excited datang ke tempat ini ya, karena kita datang ke tempat ini bukan sekedar untuk menikmati pujian dan penyembahan yang bagus, bukan sekedar untuk mendengarkan khotbah yang semoga bagus gitu ya. Tapi kita datang ke tempat ini untuk meninggikan namanya, duduk diam di kaki Tuhan, belajar, mendengar, menikmati, menyambut dan mengakui bahwa firman Allah itu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk meninggikan nama-Mu, untuk mendengarkan khotbah dari firman-Mu Bapa. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi langkah-langkah kaki kami, memberikan petunjuk akan kehidupan kami, jalan mana yang harus kami tempuh dan jalan mana yang tidak seharusnya kami tempuh. Terima kasih Bapa, kalau kami bisa datang ke tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang suatu apapun, dan kami percaya setiap dari kami yang datang ke tempat ini menyambut dan mengakui firman-Mu sebagai firman Allah yang hidup, kami pulang tidak akan pernah menjadi sama lagi, tapi kehidupan kami menjadi kehidupan yang diubahkan, berprogres untuk semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap untuk belajar bersama-sama berkata, amin. Silakan duduk, saudara semua. Tadi itu kenapa harus ada M-nya? Karena kan Ari M. Wibowo ya, bukan sekedar supaya saya nggak capek menjelaskan bahwa saya ini saudara atau saya ini adalah Ari Wibowo yang saudara kenal, tapi M itu adalah misteri, saudara. Jadi Ari misteri. Enggak. Saya bersyukur hari ini bisa ada di tengah-tengah saudara semua, dan saya berterima kasih kepada gembala saudara Pastor Roni, Pastor Ria, dan juga semua tim pengembalaan dan kepemimpinan di HCC Family ini. Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk berkhotbah, menyampaikan apa yang saya pelajari dan saya terima dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita semua, di luar dari semua apapun yang kita bisa capai dan kita peroleh di muka bumi ini. Dan saya membawa salam dari gembala saya, Pastor Jeffrey Rahmat, untuk saudara semua. Beliau adalah pemimpin yang sangat mengasihi gembala saudara, karena itu mengizinkan saya hari ini tidak bertugas atau melayani di gereja lokal saya, tapi saya hari ini bisa diizinkan untuk hadir di tengah-tengah saudara untuk berfellowship, bersekutu dengan saudara semua yang sungguh luar biasa. Dan saya juga membawa salam dari istri saya Tami dan kedua anak saya Arya Petra Tama dan Aura Bella Syafa. Mereka adalah orang-orang yang sungguh mengasihi saudara semua, karena itu mengizinkan suami dan ayahnya hari ini tidak bersama-sama dengan mereka, tapi bersama-sama dengan saudara. Jadi saya sungguh antusias dan sungguh excited hari ini, karena ini juga adalah ibadah yang ketiga. Jadi tolong berikan sedikit tanda-tanda kehidupan saudara semua. Dan tema yang diberikan dari HCC Family sungguh luar biasa, karena masih akan membahas tema tentang Word of God atau firman Tuhan. Dan kita seringkali ketika mendengar kata firman Tuhan, kadang-kadang kita sudah menjadi sangat terbiasa ya. Itu ya Alkitab lah yang ya boleh dibaca setiap hari, boleh gak dibaca tiap hari gitu. Kadang-kadang berpikir seperti itu karena kita sudah sangat terbiasa. Dan saya akan mulai dengan sebuah gambar yang saya percaya bahwa gambar itu adalah gambar babi, saudara. Nah, silakan ditunjukkan gambarnya. Ini babi, saudara. Yakinlah bahwa ini babi. Percayalah bahwa ini babi. Saudara percaya nggak? Nggak percaya ya. Walaupun yang ngomong pendeta, saudara nggak percaya kan? Kenapa? Karena ya memang jelas itu gajah. Betul nggak?
Dan kenapa saudara bisa menginterpretasikan atau menafsirkan bahwa gambar di depan itu adalah gajah? Kenapa saudara? Karena saudara melihat gambarnya secara utuh. Betul apa tidak? Gambar yang utuh itu memberikan pengertian kepada saudara bahwa itu adalah gajah. Dan juga kenapa saudara bisa mengartikan bahwa itu gajah, karena saudara sudah punya pengalaman sebelumnya bahwa kalau bentuknya gede, bulat, warnanya abu-abu, ada belalainya, kupingnya lebar, ekornya pendek, itu namanya adalah gajah. Tapi kalau saudara tidak pernah belajar untuk membedakan mana gajah, mana babi, saudara akan bingung, itu gajah apa babi, betul apa tidak? Karena saudara sudah punya pengetahuan sebelumnya, saudara sudah punya pengalaman sebelumnya bahwa yang saudara lihat itu adalah gajah, maka dengan mudah saudara bisa menilai bahwa apa yang saya sampaikan itu salah karena sudah mengerti yang benar. Betul apa tidak? Saudara tidak perlu belajar bahwa yang bukan gajah yang mana. Cukup saudara belajar bahwa yang benar gajah itu seperti apa, maka sudah bisa membedakan mana gajah dan yang bukan gajah. Betul apa tidak? Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di gambar itu? Contohnya bapak-bapak yang naik tangga tuh, dia sebetulnya melihat gajah atau bukan sih? Gajah kan? Tapi dia berpendapat atau menilai bahwa itu bukan gajah. Dia berpendapat itu adalah dinding, itu tembok yang besar. Loh, gambar yang dilihat sama nggak sebetulnya? Kenyataannya sama nggak? Sama. Tapi kenapa dia tidak bisa menilai seperti saudara? Karena dia ada di dalam pengalaman dan sudut pandang yang terbatas. Dia tidak bisa melihat atau belum bisa melihat secara utuh. Nah, kalau dia mau melihat secara utuh, apa yang perlu dia lakukan? Dia nggak bisa diam di situ. Dia mesti jalan agak jauh, atau naik lebih tinggi, atau dia keliling. Intinya dia harus bergerak. Dia tidak bisa hanya diam di tempat itu. Karena selama dia diam di tempat itu, maka pengertian, penafsiran yang dia dapatkan ya tidak akan pernah bisa berkembang. Tapi sini sudah bisa mengerti apa yang saya maksud. Demikian juga dengan yang lain yang mengira bahwa ekor gajah itu adalah tali, yang mengira bahwa kuping gajah itu kipas angin, karena mereka tidak bisa melihat gambar utuhnya. Jadi sekali lagi, untuk mereka bisa melihat gambar utuhnya, mereka harus bergerak. Mereka tidak terbatas hanya di tempat itu saja. Sehingga secara bertahap bisa melihat seperti apa yang sudah lihat dan mengerti bahwa ini adalah gajah. Tapi suatu hari kita melihat jenis binatang yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kita bisa langsung menyebutkan nama binatang itu apa atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita, pengalaman kita atau pengertian kita baru terbatas sebatas apa yang kita mengerti tentang binatang. Dan saya percaya ada begitu banyak binatang lain yang belum pernah saya lihat. Dan suatu hari saya ketemu dengan binatang itu, saya pasti nggak tahu ini binatang ini namanya apa. Nah, untuk saya tahu, saya kan mesti belajar. Saya harus observasi, ini ciri-cirinya apa sih, sehingga saya, oh kalau gitu ini adalah jenis binatang yang namanya ini. Jadi apa yang terlihat dan terasa benar saat ini belum tentu kebenaran yang utuh, saudara. Tapi masalahnya, gak peduli orang percaya atau orang belum percaya, banyak orang yang hidupnya didasarkan pada apa yang menjadi pengetahuan, pengertian, dan pengalamannya yang terbatas. Itulah kenapa orang yang paling sulit dikasih tahu, saking sulitnya jadi sulit,
adalah orang yang punya pengalaman atau punya banyak pengalaman dan pengalamannya terbukti berhasil pada waktu itu. Nah, yang lupa adalah pada waktu itu berhasil, belum tentu sekarang juga berhasil. Kenapa? Karena pengertian pengalaman kita terbatas. Pengertian yang dilakukan kan jadi pengalaman, betul apa tidak? Jadi pengertian yang terbatas juga akan menghasilkan pengalaman yang terbatas. Berarti kalau nggak mau terbatas pengertiannya, kita harus mendapatkan sumber pengertian yang tidak terbatas. Betul apa tidak? Satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan pengertian yang tidak terbatas dan pengalaman yang tidak terbatas, maka kita harus terus bergerak, bertumbuh, berkembang melalui sumber pengertian yang tidak terbatas. Tapi selama kita bergeraknya ke arah sumber pengertian yang terbatas, kita cuma tambah pengetahuan atau pindah pengalaman saja. Dan suatu hari itu akan jadi terbatas juga. Betul apa tidak? Contoh paling gampang saya pelajari di Indonesia ini, saudara. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah rumah bagi 1128 suku bangsa dan bahasa. Tapi yang saya tahu bahasa daerah cuma bahasa Jawa, saya tahu ada bahasa Sunda, bahasa Padang, Batak, Manado, dan apa lagi? Toraja. Tapi di luar dari bahasa atau nama-nama bahasa yang saya tahu, ada lebih dari 1000 bahasa yang saya nggak ngerti itu bahasa apa. Nah, untuk saya bisa mengerti bahasa itu, saya harus observasi di lingkungan budaya itu untuk mendapatkan dari sumber yang terpercaya. Betul nggak? Kalau saya mau belajar bahasa Toraja, tapi saya belajarnya sama orang Jawa, ya salah. Walaupun orang Jawa itu mungkin tahu sedikit-sedikit tentang bahasa Toraja, saya harus mendapatkan dari sumber yang benar dan sumber yang tidak terbatas. Betul nggak? Belum lagi kalau ngomong soal pulau. Indonesia itu punya 16.056 pulau, saudara. Di usia saya sekarang ini, belum terlalu tua juga sih, kalau sampai saya check out dari dunia ini, kembali ke rumah Bapak, jadi kan kita mesti untuk bisa check in ke rumah Bapak kan harus check out dari dunia ini. Nggak bisa kan? Kalau kita mau dua-duanya check in nggak bisa. Untuk bisa ke rumah Bapak kita harus check out dari rumah kita yang sekarang ini. Nah, kalau sampai suatu hari saya check out dari muka bumi ini untuk check in ke rumah Bapak, bisa menginjakkan kaki di 50 pulau saja. Wah, itu pencapaian yang luar biasa, saudara. Berarti ada lebih dari 16.000 pulau yang saya belum pernah menginjakkan kaki di sana, karena saya ini terbatas. Nah, kalau saya mau bisa menginjakkan kaki di semua pulau itu, saya harus punya helikopter sendiri, saudara. Dan saya harus observasi di pulau itu tempat mendaratnya di mana. Untuk ke pulau itu bagaimana caranya? Tidak bisa hanya dengar dari cerita orang lain. Bisa mengerti maksud saya? Jadi untuk bisa mendapatkan pengertian yang tak terbatas atau hikmat yang tak terbatas dan pengalaman yang tak terbatas, maka kita harus bertemu dan bergaul dengan sumber yang tak terbatas. Selama sumbernya terbatas, kita ini akan terbatas. Sampai sini oke, saudara? Contoh, kalau ini adalah pengertian saudara yang keliru, ya makanya warnanya coklat, keruh. Bagaimana cara saudara untuk memperbaiki pengertian saudara supaya jadi benar? Mungkin saudara berpikir, paling gampang buang aja ini airnya. Tunggu, airnya mungkin dibuang, bisa, tapi ampasnya ketinggalan nggak, saudara? Ketinggalan. Lalu saudara berpikir begini, oke deh,
saya cari pengertian lain atau sumber pengertian lain. Dan kemudian saya minum dulu. Kemudian saya tuangkan ini, karena satu-satunya adalah untuk air ini atau pengertian ini menjadi benar adalah saya mau tuang apa yang saya anggap sumber kebenaran. Saya tuang dong, saudara. Masanya terbatas. Begitu airnya habis, masih coklat nggak? Masih coklat. Nah, saya harus cari air yang nggak terbatas. Jadi saya tuang sampai apa? Sampai air coklatnya, pengertian yang salah, hikmat yang salah, sampai ampas-ampas yang salah, itu semua keluar karena dituangi oleh sumber yang tak terbatas. Ada sebuah data seperti ini. Di Amerika, saudara, selama masa pandemi, ada 26 juta orang yang berhenti membaca Alkitab. Selama pandemi, ada 26 juta orang yang berhenti membaca Alkitab. Saya tidak bermaksud untuk menghubung-hubungkan dan menjadi sebab akibat yang absolut. Tapi fakta bahwa negara itu sekarang mengalami krisis kepemimpinan yang luar biasa adalah karena sumber kepemimpinan atau pengertian tentang kepemimpinannya terbatas. Karena satu-satunya sumber hikmat pengertian di dalam menjalankan kehidupan kita yang tidak terbatas ya cuma Alkitab. Karena apa yang terlihat dan terasa benar saat ini belum tentu kebenaran yang utuh. Nah, saya mau kasih gambar lagi kepada saudara. Silakan ditampilkan gambarnya, gambar berikutnya. Ini gambar apa, saudara? Gambar apa? Laki-laki bukan? Udah pasti bukan ya. Perempuan. Tapi perempuan yang seperti apa? Muda, tua, cantik, menyeramkan? Yang mana? Gambar apa? Oma. Omanya cantik atau menyeramkan? Menyeramkan ya. Omanya hidungnya besar, mulutnya menyeringai, betul nggak? Matanya belok gitu ya. Yang ada yang lain yang gini, mana sih oma? Enggak ah. Ada yang melihat bahwa itu adalah bukan gambar oma tapi gambar wanita muda? Ada ya? Ada. Wanita mudanya lagi ngelihat kemana? Gini ya. Lalu kelihatan hidungnya kecil gitu ya. Terus pakai kalung, ya terus pakai anting-anting. Yang tadi ngelihat oma bilang gini, mana sih gambar perempuan muda? Jadi kebenaran yang saudara lihat akan sangat tergantung dari mana atau dari posisi mana saudara melihat kebenaran itu. Betul apa tidak? Nah, apa yang terlihat dan terasa benar saat ini belum tentu kebenaran ilahi atau belum tentu kebenaran yang sesuai dengan perspektifnya Tuhan. Karena apa? Karena sudut pandang kita, perspektif kita terbatas. Makanya perlu bergerak secara disiplin untuk apa? Untuk bergaul dan menemukan sumber yang tak mengenal sumber yang tak terbatas itu. Sehingga perspektif kita jadi semakin luas. Ini ada yang masih pusing nih gambar apa? Tenang saudara. Kalau saudara cuma bisa melihat itu cuma satu, ya kan? Ini udah lapar, ditambahin teka-teki gitu ya. Penasaran tadi dibahas di grup Homesel gitu. Oke, pertemuan kita hari ini membahas tentang ini sebenarnya gambar siapa gitu ya.
Tenang, kalau sudah nggak ketemu jawabannya atau cuma bisa melihat satu, percayalah itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Tapi poin yang saya mau sampaikan adalah sekali lagi bahwa dari gambar gajah tadi, apa yang terlihat dan terasa benar saat ini belum tentu adalah kebenaran yang utuh. Yang kedua, apa yang terlihat dan terasa benar saat ini belum tentu kebenaran ilahi atau kebenaran yang sesuai dengan perspektifnya Tuhan. Karena perspektif kita ini terbatas. Nah, bayangkan kalau perspektif yang terbatas ini kemudian dijadikan tidak terbatas oleh orang lain. Saya bisa mengerti maksud saya? Ya akhirnya kan orang itu hanya bergerak sebatas saya yang terbatas ini. Dan pada waktu dia misalnya mengalami pengertian yang keliru atau pergumulan hidup yang begitu berat pada saat ini, dia akan cari saya dan dia akan belajar, tolong dong kasih tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini. Terus saya bilang gini, sini belajar dari pengalaman masa lalu Om. Om tuh dulu banyak melakukan kesalahan. Kamu belajar aja dari kesalahan Om. Lah ngapain belajar dari kesalahan saya? Saya terbatas. Sekarang gini saudara, kalau saudara mau bisa membedakan mana uang asli dan mana uang palsu, apakah saudara akan menghabiskan waktu saudara untuk sibuk mempelajari ciri-ciri uang palsu? Banyak orang bilang gini, belajar dari kesalahan. Loh, kalau belajar dari kesalahan, kalau saya mau membedakan dari uang benar sama uang palsu, palsu kan berarti yang salah ya. Apakah saya kemudian akan menghabiskan waktu saya untuk observasi, untuk meneliti ciri-ciri uang yang palsu atau uang yang salah itu seperti apa? Ngapain? Kalau saya memilih untuk lebih baik saya menghabiskan waktu saya untuk apa? Untuk mempelajari uang yang benar. Ciri-ciri uang yang benar itu seperti apa? Sehingga pada saat saya mengerti bahwa oh, ciri-ciri uang yang benar seperti ini, maka saya kemudian bisa membedakan ini yang benar, ini yang tampak benar tapi sebetulnya palsu. Tapi kalau saudara yang pelajari adalah uang yang palsu, akan keluar terus jenis ciri-ciri uang yang palsu. Dan saudara akan bingung, lah ini dulu kayak gini, oh yang ini asli dong sekarang. Dan saudara terjebak di dalam pengalaman yang terlihat benar tapi sebetulnya itu tidak benar. Tadi saya diperkenalkan sebagai pemimpin di Relevant Leadership Academy, sebuah akademi kepemimpinan. Saya seringkali ditanya, Kak, karakteristik pemimpin yang ideal atau pemimpin yang bijak itu seperti apa? Saudara pengen tahu nggak? Saudara kalau mau jadi pemimpin, atau saudara yang sudah menjadi pemimpin, saudara kan perlu belajar. Ya, uang, kok uang? Saudara perlu belajar pemimpin yang ideal itu seperti apa, supaya saudara bisa menjadi pemimpin yang seperti itu. Betul apa tidak? Oke, mari kita belajar karakteristik pemimpin yang bijak itu seperti apa. Siap saudara? Ya. Di screen menunjukkan ada 3 karakteristik pemimpin yang ideal. Yang pertama adalah pemimpin yang wawasannya mendalam dan kebijaksanaan intuitifnya menggambarkan dirinya sebagai penasihat yang terpercaya. Yang kedua, pemimpin yang menyelidiki masalah emosional yang kompleks, menawarkan panduan transformatif yang mendorong penemuan dan pemberdayaan diri. Yang ketiga, pemimpin yang bisa memberikan nasihat yang mendalam dan memberdayakan, bukan memperdaya, mendorong orang lain untuk menerima identitasnya dan menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan dan keberanian. Memang kalau baca sekilas masih belum mengerti maknanya apa. Jadi silahkan didiskusikan di home cell masing-masing bahwa ciri-ciri ini maksudnya apa. Sudah siap belajar? Siap untuk menjadi pemimpin yang bijak? Siap untuk bertumbuh memiliki karakteristik pemimpin yang seperti ini? Siap? Amin? Masalahnya, ini adalah karakteristik pemimpin yang tidak saya dapatkan dari Alkitab. Ini sumbernya adalah zodiak Scorpio. Jadi pemimpin yang zodiaknya Scorpio itu kayak gini. Ini bisa didapat dari mana?
Dari semua sosial media yang ada, platform digital yang ada. Kalau zamannya Om dulu saya dapatnya itu dari, kita seangkatan enggak ya? Ya seangkatan ya. Dari itu loh, apa, majalah Hai. Ada yang baca? Oh, baca Gadis dong. Kalau agak kesini kawanku, ini yang muda-muda yang bingung nih, nggak ngerti apa, saya tahu lah. Udah nggak usah ikut-ikutan Om, itu udah nggak ada masalahnya. Intinya itu bisa didapatkan dari semua sumber sekunder di dalam hidup kita, betul nggak? Tapi belum tentu adalah kebenaran yang utuh, dan belum tentu kebenaran yang sesuai dengan perspektifnya Tuhan. Kenapa? Karena sumber itu terbatas, pengertian kita dan pengalaman kita terbatas. Tapi bagaimana dengan Alkitab, dengan firman Tuhan? Ya, mari kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaan saya, saudara, Tuhan itu terbatas atau tidak? Tidak terbatas. Nah, Tuhan yang tidak terbatas itu memberikan ilhamnya, atau mengilhami, atau mengiluminasi, atau menginspirasi orang-orang yang menulis Alkitab ini, sehingga apa yang ditulis bukan kebenaran versi dari penulisnya, tapi kebenaran versi dari Allah yang tidak terbatas itu. Berarti kebenarannya ini akan menolong kita memberikan pengertian yang tak terbatas atau pengertian yang terbatas? Tidak terbatas. Tapi kalau sumbernya selain Alkitab, ya terbatas. Saya tidak bilang bahwa nggak boleh baca buku yang lain. Ya, kalau ada di antara saudara yang seorang psikolog, belajarlah untuk menjadi bukan sekedar psikolog Kristen, tapi psikolog yang Alkitabiah. Sehingga dasar dari konseling saudara, dasar dari apa yang saudara lakukan, tidak sekedar berdasarkan pengalaman dan teori-teori yang selama ini sudah ada, tapi betul-betul saudara dapatkan sendiri dari Alkitab. Kalau saudara adalah kepala sekolah atau seorang guru, saya mau tanya sama saudara, apakah semua sekolah Kristen adalah sekolah dengan iman Kristen? Sekolah Kristen bisa jadi hanya sekolah dengan agama Kristen. Makanya ada pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen mengajarkan siapa Kristus melalui firman-Nya. Oke? Nah, begitu masuk pelajaran matematika, nggak ada tuh Kristus di situ. Itu namanya sekolah atau kurikulum dengan agama Kristen. Tapi kalau sekolah dengan iman Kristen, berarti di semua pelajaran itu ada Kristus yang disampaikan di situ. Sehingga hal ini membuat pengertian pendidikan juga jadi tidak terbatas. Saya mau tanya sama saudara, kenapa kalau di HCC gak ada sih? Tapi di beberapa gereja, ini mau Natal kan, setiap kali Natal itu ketika drama Natal, settingnya seperti apa? Ada palungan, ada bayi Yesus, ada yang berperan jadi Yusuf, ada yang berperan jadi Maria. Nah, ini biasanya aktor utama nih, ya kan? Selesai. Berarti perlu aktor pendukung atau aktris pendukung. Aktor atau aktris pendukungnya biasanya yang pertama untuk jadi siapa? Orang Majus. Yang di audisi berapa orang? Maksudnya yang diloloskan audisi berapa orang untuk jadi orang Majus? 3. Terus ada lagunya juga, 3 orang Majus, betul nggak? Pertanyaan saya, di Alkitab di mana disebutkan
bahwa orang Majus itu cuma 3. Karena dari interpretasi apa? Emas, kemenyan, mur. Jadi yang satu bawa emas, yang satu bawa kemenyan, yang satu bawa mur. Terus diinterpretasikan 3. Tapi tidak ada ayat, coba sudah cari di ayat manapun di perjanjian baru tidak ada disebutkan yang namanya orang Majus itu 3. Tapi bertahun-tahun itu menjadi sebuah pengertian, pengalaman, dan tidak pernah dicek lagi. Dan menjadi sumber inspirasi, pendidikan di sekolah Kristen, di gereja-gereja. Ini sesat apa enggak nih sebetulnya? Sumbernya bukan dari Alkitab. Terus orang Majusnya ini datang ke mana tuh? Datang ke Yesus. Datang ke Palungan. Coba baca Alkitab. Orang Majus itu datang pada waktu Yesus masih bayi di Palungan, atau pada waktu sudah gede, udah di rumah. Sudah 2 tahun. Tapi visualisasi dramanya orang Majus datang di Palungan. Terus dijadikan sebuah bahan pengajaran. Yesus adalah raja yang begitu rendah hati, makanya dia ada di Palungan. Loh, di Palungan ini sebentar, saudara. Di Palungan ini bukan karena nggak punya uang orang tuanya untuk bayar rumah sakit, tapi memang karena rumah sakit penuh, nggak ada yang bisa menerima dia. Jadi ini udah kemana-mana, keliru kemana-mana. Hati-hati, saudara. Jadi saudara perlu cek kebenaran firman Tuhannya seperti apa. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Kalau mengajar dari yang tidak tahu jadi tahu. Jadi yang taunya dulu seperti ini sekarang berkembang pengetahuannya, betul nggak? Itu namanya mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Jadi bukan untuk sini belajar dari kesalahan, tidak. Untuk menyatakan kesalahan. Ini loh yang salah, ini yang kamu lakukan tuh salah. Itu namanya menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tapi karena tulisan ini diilhamkan Allah, maka kebenarannya adalah kebenaran dalam perspektif Allah. Dan karena Allah tidak terbatas, maka kebenarannya pun juga tidak terbatas. Maka kita belajar dari kebenaran yang tidak terbatas itu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang hanya berpijak pada pengertian dan pengalaman masa lalu, dan tidak hanya mendasarkan pengertian pengetahuan kita dari sumber-sumber sekunder yang ada. Sumber sekunder itu apa? Sosial media, ya, TikTok dan sebagainya. Saya nggak bilang bahwa itu salah, tidak, tapi jangan hanya mendasarkan dari situ, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Saudara belajar langsung dari yang tak terbatas dan belajar langsung dari kebenaran yang absolut. Sehingga pada waktu saudara pengetahuan, pengertiannya bertambah, hikmat saudara bertambah, maka dengan sendirinya ketika diperhadapkan pada apa yang tampak benar tapi sebetulnya itu palsu, saudara nggak perlu dikit-dikit datang ke Pak Pendeta, ini sebetulnya benar apa palsu. Termasuk buat jojoba oil, jomblo-jomblo bahagia dan gokil. Jadi kalau nggak perlu tanya, Pak Pendeta, ini pasangan yang paling tepat tuh yang mana sih? Yang benar yang mana sih? Kan repot ya kalau pendeta ditanya itu mulu. Ya kalau bolak-balik putus capek juga kan ditanyain kan? Apalagi kalau putus sebelum jadian, aduh. Ya, jadi kalau saudara belajar sumber yang tak terbatas, saudara akan bisa mengerti dan membedakan mana yang benar dan mana yang tampak benar tapi salah. Saudara belajar sesuatu, dan pada akhirnya Alkitab atau firman Tuhan itu tidak progresif, tetapi hikmat atau pengertian kita tentang firman-Nya itu yang harus progresif. Progresif artinya apa? Bertumbuh.
berkembang. Dan supaya itu berkembang ke arah seperti apa yang menjadi perspektif dan kehendak dari Tuhan, maka belajarlah dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan saya tutup dengan hal ini. Tadi 26 juta orang di masa pandemi berhenti baca Alkitab. Kenapa? Karena mereka frustrasi. Membaca dan merenungkan firman Tuhannya itu setiap hari dilakukan sendiri. Karena pandemi itu nggak bisa bersama-sama. Tapi bayangkan, kalau saudara punya home cell dan saudara lakukan studi Alkitab, observasi di situ bersama-sama dengan keluarga, teman-teman di home cell, betapa mengasihkannya dan betapa menyenangkannya. Karena saudara tidak perlu lakukan itu sendirian, tapi saudara akan belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama menjadi semakin serupa dengan Kristus di dalam sebuah komunitas yang sehat, yang tidak mendasarkan pengertian dan pengalamannya hanya berdasarkan sosial media, berdasarkan buku-buku yang sekunder atau sumber yang sekunder, tapi benar-benar berdasarkan firman Tuhan. Komunitas yang mencintai firman Tuhan adalah komunitas yang akan bertumbuh dalam pengertian, hikmat, kebenaran sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin, saudara. Siap untuk menjadi pembelajar firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan, melakukan bersama-sama di dalam home cell, di dalam komunitas sel saudara, dan bertumbuh bersama-sama menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan oleh karena itu saudara akan secara bertahap mengalami hikmat yang tidak terbatas itu, karena saudara mengenal siapa Allah, sumber yang tak terbatas itu, melalui firman-Nya, melalui Alkitab yang tidak progresif ini, Alkitab yang absolut kebenarannya. Dan oleh karena itu maka pengertian kita tentang firman-Nya menjadi terus progresif dan bertumbuh seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas apa yang kami dengar, dan kami tidak sekedar mau menjadikan apa yang kami dengar ini sebagai pengetahuan atau informasi saja, tapi mendorong kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu untuk membaca, merenungkan, mendengar firman Tuhan secara disiplin dalam setiap kehidupan kami, setiap hari Bapa. Dan biarlah oleh itu semua Bapa, kami bisa belajar untuk mengenal Engkau yang tak terbatas itu, dan semakin mengakui bahwa firman Tuhan memang tidak terbatas. Firman Tuhan tidak mungkin salah, karena hikmat kami, pengertian kami tentang firman-Mu menjadi semakin progresif. Diberkati setiap jemaat di tempat ini Bapa, oleh dorongan Roh Kudus, menjadi pribadi-pribadi yang cinta akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan semua yang percaya bersama-sama berkata